Shalom. Shalom. Hari ini kita akan bahas tema yang menarik tentang isolasi ilahi. Kalau ilahi berarti sesuatu yang sifatnya rohani dari Tuhan, isolasi yang dikerjakan oleh Allah sendiri. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan ayat 7. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Puji Tuhan. Kita tahu pelayanan kenabian Elia, ia berada di kerajaan Israel bagian utara selama pemerintahan keturunan daripada Omri, tepatnya pada abad yang ke-9 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Saat itu kita tahu bahwa bangsa Israel khususnya di bagian utara, jadi bangsa Israel itu telah terpecah menjadi dua, yaitu Israel bagian utara, ibu kotanya Samaria, dan Israel bagian selatan yang disebut Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Kita tahu itu terjadi setelah pemerintahan Rehabeam, menggenapi apa yang sudah dinubuatkan Tuhan bahwa kerajaan ini akan terpecah akibat dari kedegilan hati daripada bangsa, daripada raja, saudaraku, yang memimpin bangsa Israel. Saudaraku, di masa-masa ini bangsa Israel khususnya bagian utara dengan ibu kota Samaria, mereka dipimpin oleh raja-raja, dan khususnya dalam kisah yang kita baca ini tepatnya dalam pemerintahan Raja Ahab, raja yang jahat, raja yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh, raja yang melakukan hal yang berdosa, bahkan yang membawa umat Israel untuk berdosa. Bahkan dia menikah dengan seorang yang bernama Isabel, yang bukan datang dari orang Israel, yang akhirnya menyeret Ahab dan bahkan bangsa Israel ini untuk menjadi penyembah Baal, menjadi penyembah dewa. Dan di masa ini kita tahu ada nabi palsu, 450 nabi Baal, 400 nabi palsu, yang tepatnya semua ada 850 nabi-nabi yang jahat, yang mereka bernubuat demi kepentingan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Saudaraku, kita tahu di saat pemerintahan Ahab ini, umat Israel dibawa semakin menjauh dari Tuhan. Dan di saat itu ada diam dan tinggal seorang yang bernama Elia antara lain. Di tengah-tengah kebobrokan yang terjadi, di saat keterpurukan rohani yang terjadi, Elia
tetap dapat menjaga dirinya, tetap dapat menjaga hidupnya, untuk tetap hidup benar, untuk tetap dapat hidup layak di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita lihat dalam Alkitab bagaimana kisah Nabi Nuh. Di saat orang-orang di sekelilingnya semua manusia berbuat kejahatan, sehingga Allah menyesal menciptakan manusia. Dalam Kejadian pasal 6 itu menceritakan, maka Tuhan berkenan kepada seorang Nuh, karena dia seorang yang benar, dia seorang yang hidup saleh, seorang yang takut akan Allah, seorang yang bergaul dengan Tuhan di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah manusia-manusia lain yang sedang semakin memuncak dosa dan kejahatannya. Selama Elia hidup, terlebih selama pelayanannya, ia berusaha dan berjuang untuk menyadarkan dan mengembalikan umat Israel supaya menyembah Allah Jehovah, Allah yang ia tidak egois. Dia menjaga dirinya, tetapi dia berjuang, dia berusaha supaya orang-orang Israel berbalik kepada Tuhan. Kita menjaga diri kita, tapi kita juga berjuang agar orang-orang di sekitar kita, orang-orang di tengah-tengah keluarga kita, dimanapun kita berada, kita berjuang, kita berharap lewat hidup kita Tuhan melawat mereka dan menyelamatkan mereka. Pertama kali Elia tampil dalam pelayanan kenabian, dia bernubuat langsung kepada seorang raja, menghadapi seorang raja. Dan saudara lihat, baru pertama tampil, yang dia sampaikan nubuat yang sangat tajam, nubuat yang sangat keras. Coba kita lihat apa isi nubuatnya. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Keras sekali, sudah. Baru pertama kali melayani, pertama kali bernubuat langsung kepada raja dan sangat tajam. Inilah nubuat Nabi. Penghakiman, penghukuman. Kalau tidak kembali, maka akan terjadi malapetaka, kelaparan, kekeringan yang dahsyat. Tidak akan ada embun dan hujan kecuali aku sampaikan. Luar biasa pengaruh daripada Elia pada saat pertama kali tampil. Ketika kita berbicara tentang isolasi yang Tuhan lakukan terhadap Elia, isolasi ilahi. Karena isolasi ilahi itu adalah efek dari nubuat yang dia sampaikan. Dampak konsekuensi daripada nubuat yang dia sampaikan dengan begitu keras, maka akhirnya terjadilah isolasi ilahi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan melakukannya seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan perintahkan, habis dia bernubuat dengan keras, akan terjadi kekeringan, tidak akan ada embun dan hujan turun, sehingga kering dan kelaparan yang hebat akan terjadi. Ya, karena kalau kita lihat akibat dari tidak ada hujan, tidak ada embun, pasti akan tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Tanaman pertanian pun tidak akan tumbuh dengan baik, padi, jagung dan semuanya tidak, pasti mati, dan akibatnya efeknya kelaparan. Dan memang dengan kekeringan 3 tahun di Israel, maka kelaparan yang sangat hebat terjadi di Israel. Dan Tuhan berkata, kamu Elia, jangan ada di sini, pergi ke sungai Kerit,
Di sana dia tidak pergi ke tempat yang ramai. Betul saudara? Dia tidak pergi ke kota yang ramai. Sungai Kerit itu bukan kota, tempat yang sepi, jauh dari jangkauan Raja Ahab, terisolasi dalam kesendirian, dan di sana dia kesepian pasti. Dan Tuhan tidak jarang membawa anak-anak Tuhan pada situasi Sungai Kerit. Lagi baik-baik dipakai Tuhan, tapi Tuhan bilang pergi ke Sungai Kerit. Lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan, lagi setia dengan Tuhan, tidak bedanya seperti Elia. Tetapi tiba-tiba Tuhan bilang, sekarang pergi ke Sungai Kerit. Kalau kita tidak mau pergi, Tuhan yang bawa. Dibawa ke Sungai Kerit, artinya dibawa dalam suasana, dalam situasi di mana kita merasa kesepian, di mana kita merasa kesendirian, di mana kita merasa terisolasi. Kalau sekarang ini, saudaraku, isolasi yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan banyak orang takut. Coba bayangkan, mau rapid test aja gratis, padahal kalau rapid test bayar di atas 300.000 kalau bayar. Tapi ini dikasih gratis pun masyarakat tidak mau. Kenapa tidak mau? Takut. Kenapa takut? Karena kalau ketahuan dari rapid test itu ternyata reaktif, maka alamat isolasi. Kalau ada kamar dan di dalamnya ada kamar mandi dan ada kamar-kamar yang lain di mana boleh isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau tidak ada kamar yang di dalamnya ada kamar mandi atau tidak ada kamar-kamar yang lain juga, maka tidak pantas dan tidak layak untuk isolasi mandiri. Maka kalau seperti itu dibawa ke tempat yang sudah disediakan pemerintah. Dan inilah yang ditakuti. Isolasi nggak enak, saudara. Ditakutkan oleh semua orang. Dia gratis, dek-dek. Orang bilang dek-dek, dek kanggo. Ya kan? Gratis pun tak mau. Apalagi kalau tes, swab tes itu di atas 1 juta, 300 saja nggak mau, 1 juta juga nggak mau. Karena lebih gawat kalau sudah terdeteksi positif. Wah, selain isolasi, alamat dirawat 14 hari. Kalau rapid test baru reaktif itu diisolasi 7 hari. Setelah 7 hari dirapid kembali, masih reaktif 7 hari. Tes lagi, kalau sudah tidak pulang. Tapi kalau masih reaktif, lagi isolasi. Tidak enak, menakutkan, dan tidak jarang Tuhan membawa kita kepada situasi terisolasi seperti Elia. Nggak enak. Secara manusia, Elia bisa saja memberontak. Elia bisa saja marah. Tuhan, saya baru melayani, tumben-tumben bernubuat. Tuhan, engkau gimana sih? Kalau memang seperti ini nasib saya, tidak mau saya. Lebih baik biarin saja. Habis bernubuat, habis dipakai Tuhan, bukan terkenal, malah disuruh pergi menyepi. Ya kan? Orang kalau dipakai Tuhan kan, oh, pengennya dengan pemakaian Tuhan menjadi populer sekarang ini. Tapi ini dipakai Tuhan, maka terisolasi di Sungai Kerit. Dia bisa saja ngomel dengan Tuhan, dia bisa saja protes dengan Tuhan, dia bisa saja marah dengan Tuhan.
mencatat Elia tidak melakukan itu. Amin, saudara. Gimana kalau Tuhan bawa kita dalam suasana Sungai Kerit? Keadaan yang tidak nyaman yang kita alami dalam kehidupan kita, entah dimanapun kita berada. Entah itu di tengah-tengah rumah tangga keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah komunitas. Bagaimana ketika Tuhan bawa kita pada suasana Sungai Kerit? Tidak jarang kita ngomel dengan Tuhan. Tidak jarang kita marah dengan Tuhan. Tidak jarang kita memberontak kepada Tuhan. Tidak jarang, saudara, hati kita semakin menjauh dari Tuhan. Elia tidak seperti itu. Yang Elia lakukan, dia dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia penurutan dengan Tuhan. Dia tidak protes, tetapi dia bilang, siap bos, haleluya. Siap Tuhan. Dan langsung dia laksanakan. Pergi ke Sungai Kerit itu. Elia dengar-dengaran dan Elia taat. Bagaimana? Mau belajar dengar-dengaran? Mau belajar taat? Kalau dalam keadaan enak, gampang. Tapi kalau berada di Sungai Kerit, pertanyaan yang kita jawab tidak gampang. Tapi Tuhan mau, entah di kota atau di Sungai Kerit, tetap dengar-dengar, tetap taat kepada Tuhan. Kenapa? Elia mengalami isolasi mandiri dan isolasi ilahi. Mengapa terjadi dan apa tujuan Tuhan? Kita akan melihat. Yang pertama, karena Tuhan tahu Raja Ahab akan mencari Elia kemanapun. Tuhan tahu. 1 Raja-Raja 18 ayat 10. Kita baca. Dalam terjemahan firman Allah ini, dia berkata begini. Demi Tuhan Allah yang hidup. 1 Raja-Raja 18 ayat 10. Raja telah mencari-cari tuanku di seluruh negeri dan di segala kerajaan di bumi ini, dari ujung ke ujung. Apabila dikatakan bahwa tuanku tidak ada, Raja Ahab menyuruh raja bangsa itu bersumpah demi meneguhkan kebenaran perkataannya. Jadi rupanya si Obadja, salah satu anak Tuhan yang dipekerjakan di istana raja, dia yang menyembunyikan 100 nabi yang lain. Dia tahu sejak Elia bernubuat dan kemudian menghilang, rupanya si Raja Ahab tidak berdiam diri. Dia mencari ke seluruh penjuru. Dan apabila ada bangsa dan raja berkata tidak ada di sini, maka dia bilang, berani bersumpah? Kalau benar Elia tidak ada di tempatmu, di bangsamu. Itu yang dilakukan oleh Ahab, saudaraku. Jadi kenapa Tuhan suruh Elia supaya pergi di Sungai Kerit? Kenapa dia mengalami isolasi ilahi? Karena Tuhan tahu bahwa Raja Ahab akan mencari dia. Amin, saudara. Ada waktunya Tuhan. Elia harus menemui Raja Ahab untuk menggenapi apa yang Elia sudah sampaikan, bahwa Tuhan akan, bahwa tidak akan turun embun dan hujan kecuali kalau ku katakan. Rupanya saudara, Tuhan punya waktu. Tuhan bilang, kamu pergi. Nanti pada waktunya engkau akan kuperintahkan kembali menemui Ahab untuk menyampaikan firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1, kalau kita lihat, Satu Raja-Raja pasal yang ke-17 lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup,
Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Itu yang pertama kali disampaikan. Tetapi kemudian dalam pasal 18 ayat 1 dan 2, kita lihat, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Jadi setelah dia bernubuat, tahun ketiga dari setelah itu, Tuhan datang dan berfirman kepada Elia, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Lihat saudara, kekeringan yang terjadi menyebabkan kelaparan yang sangat berat, sangat parah. Tuhan suruh pergi ke sungai Kerit karena tujuan Tuhan, maksud Tuhan. Tuhan tahu bahwa Elia akan dicari. Belum waktunya untuk Elia diketemukan oleh Ahab. Ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tuhan sudah mengatur waktu yang terbaik. Hari ini mungkin belum, tetapi nantikan Tuhan, karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Karena ada pujian yang Tuhan bilang, waktu Tuhan yang terbaik, ya kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau waktu kita pasti tidak terbaik, tapi kita tidak jarang menuntut waktunya kita. Padahal hanya waktu Tuhan yang terbaik. Nantikanlah waktunya Tuhan, pasti yang terbaik. Sebab kalau sudah waktunya Tuhan, embun dan hujan pasti turun. Amin. Kalau belum waktunya Tuhan, tidak bisa. Biar dipaksa ketemu dengan Elia. Ngomong dong, kan kamu bilang kalau kamu ngomong hujan, turun hujan. Iya kan? Ahab bisa cari dan mungkin maksudnya seperti itu, bisa saja. Karena Ahab ingat, kan dia bilang, kalau aku ngomong baru turun hujan. Maka dia dicari dengan maksud, kalau ketemu saya mau bilang sama dia, ngomong sekarang supaya hujan turun. Iya kan? Dan Tuhan suruh dia ke sungai Kerit karena memang belum waktu Tuhan. Ketika waktu Tuhan sudah tiba, Tuhan bilang, datang ketemu dengan Ahab, karena itulah waktunya embun dan hujan akan kirim. Kalau sudah waktu Tuhan tiba, pasti kita akan melihat embun. Kalau sudah waktu Tuhan tiba, pasti kita akan lihat hujan. Amin saudara. Haleluya. Jangan lihat kelabuannya lagi, tapi lihatlah hujan yang akan turun. Dan pasti akan menyegarkan. Ya, luar biasa. Dan kemudian bagian B-nya, Tuhan memberikan kesempatan 3 tahun kepada Raja Ahab dan umat Israel supaya berbalik kepada Tuhan. Betul kan? Jadi ketika nubuat itu datang, sebenarnya Tuhan mau supaya dalam bencana yang terjadi, mereka sadar, mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi apa saudara? Enggak bertobat. Malah ketika Elia datang dan memperlihatkan dirinya, apa yang Raja Ahab bilang? Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 dan 18, apa yang dia bilang di sana? Sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepada Elia, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Coba, bukannya bertobat, bukannya sadar kalau musibah itu terjadi, Tuhan mau supaya dirinya dan sebagai raja dan bangsa Israel kembali kepada Allah. Bukan bertobat, bukan berbalik kepada Tuhan. Tapi ketika ketemu dengan Elia, malah dia persalahkan Elia. Kamukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Raja, bukan aku, tapi kamu dan keluarga. Banyak orang seperti raja ini kan, ketika Tuhan datang untuk menegur, bukan bertobat.
malah menyalahkan orang yang dipakai Tuhan, ya kan? Malah memusuhi orang yang dipakai Tuhan. Ketika Tuhan datang bilang, kamu punya kesalahan, kembali kepada Tuhan supaya hidupmu berbahagia. Sebab apabila tidak, hal-hal yang buruk akan datang kepadamu. Bukan bertobat, malah sakit hati dengan orang yang dipakai Tuhan, tersinggung dengan orang yang dipakai Tuhan. Dan Tuhan mau bukan seperti itu yang terjadi. Tuhan mau ketika ada teguran Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita respon dengan positif. Tuhan, terima kasih Engkau mengenal aku, dan supaya aku kembali kepada. Banyak orang bukan melembutkan hatinya, tapi mengeraskan hatinya. Ahab seperti itu. Tetapi anak-anak Tuhan, jemaat GP Gosen Mataram, tidak seperti itu. Amin. Ketika Tuhan menegur, kita respon untuk kita bertobat kepada Tuhan. Ahab bukan sadar, tetapi menyalahkan. Kesempatan yang diberikan tidak dipergunakan dengan baik. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya hidup kita makin berkenan, mari kita respon dan kita melakukan. Sempurna seperti Tuhan sempurna. Dan kemudian kita melihat kedua adalah kenapa dia berada di Sungai Kerit, kenapa diisolasi oleh Tuhan? Karena Tuhan mau meluputkan Elia dari upaya pembunuhan dan pemusnahan yang dilakukan oleh Isabel terhadap nabi-nabi Tuhan. Kalau kita baca 1 Raja-Raja pasal 18, kita lihat ayat 3 dan 4. Dalam firman Allah yang hidup, ketika Ratu Isabel memerintahkan untuk membunuh semua nabi Tuhan, Obadya berhasil menyembunyikan 100 di antara nabi-nabi itu dalam 2 gua, setiap gua 50 orang. Ia menyediakan makanan dan minuman bagi mereka. Saudara, kita lihat bagaimana nabi-nabi Tuhan dibunuh oleh Isabel, yang tentu saja atas rekomendasi dari Raja Ahab sebagai suami. Termasuk Elia mau dibunuh. Dia berbuat begitu keras, mau dibunuh. Tuhan tahu, dan Tuhan tahu menyelamatkan nabinya. Amin. Tuhan perintahkan pergi ke Sungai Kerit, itu tempat yang di luar jangkauan Ahab. Dia tidak akan tahu kamu di sana. Saudara, Tuhan tahu cara untuk menyelamatkan anak-anaknya dari bahaya dan bahkan dari pencobaan-pencobaan. 2 Petrus 2 ayat yang kita baca, 2 Petrus 2 ayat yang ke-5 sampai ayat 9. Kita lihat. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Tuhan tahu caranya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Sebagaimana Tuhan tahu menyelamatkan Elia, maka Tuhan tahu menyelamatkan anak-anaknya dari segala pencobaan, dari segala bahaya. Amin, saudaraku. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, karena Tuhan rindu. Kenapa ada di Sungai Kerit? Kenapa diisolasi oleh Tuhan? Karena Tuhan rindu ada waktu yang khusus
bagi Elia untuk bersama dengan Tuhan. Sering di tengah keramaian tidak ada waktu untuk Tuhan. Betul nggak saudara? Akui nggak? Di tengah kesibukan tidak ada waktu untuk Tuhan. Di tengah-tengah banyak pekerjaan tidak ada waktu untuk Tuhan. Tuhan padahal Tuhan pengen bergaul lebih dekat dengan anak-anaknya. Apalagi ketika tiba-tiba dalam kesuksesan makin tidak ada waktu dengan Tuhan. Banyak orang makin berhasil makin tidak ada waktu dengan Tuhan. Maka ingat, kalau sudah seperti itu, Tuhan akan bawa engkau pergi ke Sungai Kerit. Hati-hati kalau sudah tidak ada waktu dengan Tuhan. Sibuk dengan segala hal yang ada di dunia ini. Hati-hati. Tuhan bisa membawa kita menuju ke Sungai Kerit supaya ada waktu dengan Tuhan. Kan di situ kan tidak ada yang lain urus. Kalau Sungai Kerit tidak ada komputer yang saya perlu urus. Kalau di Sungai Kerit tidak ada dapur yang perlu diurus oleh ibu-ibu. Yang ada di Sungai Kerit hanya waktu dengan Tuhan. Tuhan mau di suasana Sungai Kerit makin dekat dengan Tuhan. Banyak orang justru di tengah-tengah Sungai Kerit bukan dekat dengan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Di saat kesukaran yang terjadi di dunia ini, di bangsa kita, di daerah kita, sehingga kita tidak bisa keluar kemana-mana. Kalaupun bisa normal baru, harusnya kita sadar itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita ada waktu-waktu yang lebih khusus dengan Tuhan. Jangan sampai terjadi di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran ini justru tidak beribadah. Kesempatan untuk tidak beribadah. Oh saudaraku, Tuhan mengenal hati kita. Kalau masih tetap mengeraskan hati dan makin menjauh dari Tuhan, Tuhan akan bawa kita lebih hebat dari Sungai Kerit. Tapi kalau di Sungai Kerit itu kita sadar dan bertobat, Tuhan akan bawa kembali di kota. Amin saudara. Tuhan akan bawa kita ke suasana yang lebih baik. Ya, supaya Elia makin dipersiapkan oleh Tuhan, memperlengkapi Elia untuk pelayanan selanjutnya yang banyak tantangan. Saudara lihat, ternyata habis dari Sungai Kerit, habis dari kelaparan itu, apa yang dihadapi oleh Elia? Dia menghadapi 850 nabi Baal dan nabi palsu. Dan apa yang terjadi? Elia menang. Amin saudara. 1 lawan 850 terkalahkan dan Elia keluar sebagai pemenang. Kenapa? Rahasianya karena ada di Sungai Kerit. Waktu dengan Tuhan. Yesaya 30 ayat 18, apa yang Tuhan mau? Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan mau menantikan kita. Pasal 41 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang bersama dengan Tuhan akan alami dan terima kekuatan baru. Yesaya 49 ayat 23, bagian terakhir saja. Maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Aku tidak akan mendapat malu. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Amin. Sungai Kerit akan membawa kita menjadi orang yang tidak akan mendapat malu apabila kita mau respon dengan positif. Dan terakhir, mengapa ada di Sungai Kerit? Karena Tuhan mau memelihara Elia di masa kekeringan dan kelaparan yang terjadi. Tuhan mau lakukan perbedaan
antara orang-orang yang beribadah dan yang tidak. Saudaraku lihat, ketika Tuhan suruh di sana, Tuhan bilang, aku akan perintahkan burung gagak untuk memberi engkau makan. Haleluya, saudara. Burung buas, burung rakus. Tetapi kalau Tuhan mau pakai, tidak ada yang mustahil. Jangankan mau kasih, orang punya dirampas sama burung ini. Kena rakus. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup pakai gagak-gagak akhir zaman untuk membawa roti siang dan malam. Dalam satu hari 2 kali loh. Kalau kita lihat di dalam ayat itu, siang dan malam, siang dan petang, ya, dibawa oleh burung gagak roti dan daging kepada Elia. Coba kita baca 1 Raja 17 itu. Kita lihat di sini ayat 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pagi dan petang, 1 hari 2 kali untuk makan pagi dan makan malam. Haleluya. Burung gagak datang bawa roti dan bawa daging. Amin, saudara. Kenapa ada di sana? Karena Tuhan mau pelihara. Ketika kita ada di sungai Kerit dan tetap setia dengan Tuhan, di sana kita akan alami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Di tengah-tengah masa yang sulit, akhir zaman ini, di saat pandemi COVID-19, inilah antara lain mungkin, saya mau bilang, inilah situasi sungai Kerit antara lain. Ekonomi terganggu, tergoncang. Pekerjaan terganggu, tergoncang. Tetapi apabila di sungai Kerit itu kita tetap mencari Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, oh, Tuhan sanggup memakai burung gagak akhir zaman. Amin. Untuk memelihara kita, dijamin siang dan malam. Tuhan bilang cukuplah kalau 3 kali pagi, siang, malam, ya itu sudah terlalu berlebihan. Biar siang, pagi dan petang, 1 hari 2 porsi. Luar biasa, saudara. Kita ingat dalam Habakuk 3 ya, Tuhan bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, sekalipun dalam suasana pandemi COVID, sekalipun dalam suasana sungai Kerit, Tuhan bilang, pohon ara boleh tidak berbuah, boleh tidak berbunga, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terlalu di kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, tetapi kita akan bersorak-sorai karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Itu janji Tuhan, saudara. Dan kita tahu Mazmur 23 ayat 1-6, kita punya gembalaan Tuhan yang terbaik. Katakan amin. Dia akan memelihara kita. Dia akan membawa kita kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Dia akan menyediakan hidangan kepada kita di hadapan para lawan. Itu sebabnya mari kita akan bersuka cita dan bersorak-sorai karena Tuhan Allah kita yang baik. Puji Tuhan. Diisolasi oleh Tuhan, tetapi tetap setia. Diisolasi oleh Tuhan,
tetapi memberi respon yang positif, memberi respon yang benar, maka Tuhan memberkati hidupmu.